Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang berbahagia. Kembali jumpa bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan bermain musik. Nah, adapun isi paparannya, keterkaitan antara materi, tujuan penyampaian materi, apakah itu bermain musik dan gerak, mengapa bermain musik dan gerak itu penting bagi anak, aspek-aspek dalam bermain musik dan gerak, apa saja yang harus disediakan guru, orang tua, dan dalam bermain musik dan gerak bersama anak. Contoh kegiatan bermain musik dan gerak bersama anak di rumah atau di sekolah. Apa yang harus dilakukan guru, orang tua ketika anak sedang bermain musik dan gerak? Pertanyaan-pertanyaan dan kalimat-kalimat yang dapat diajukan oleh guru ataupun orang tua ketika mendampingi anak bermain musik dan gerak. Itu isi paparannya. Nah, gambaran untainya, kegiatan apa yang akan kita lakukan selama tatap muka pun daring ini. Adapun keterkaitan antara materi ini berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya. Nah, salah satunya yaitu bermain musik dan gerak. Lalu tujuan kita mempelajari ataupun tujuan materi ini. Nah, materi musik dan gerak berisi tentang hal-hal yang bisa dilakukan guru oleh atau orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bermain musik dan gerak dalam proses belajar di rumah atau di sekolah. Nah, materi musik dan gerak ini berisi tentang hal-hal yang bisa dilakukan orang tua ataupun guru untuk pelaksanaan kegiatan bermain musik dan gerak dalam proses belajar di rumah. Tujuan materi ini membekali peserta tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan bermain musik dan gerak dalam proses belajar di rumah atau di sekolah. Nah, dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, bab 4 pasal 10 ayat 7 yang bunyinya, seni merupakan kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerak, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Seni lukis, seni rupa, kerajinan, serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. Nah, adapun tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu ekspresi diri melalui musik dan gerak. Ya, tingkat pencapaian yang akan dikembangkan melalui musik ataupun seni dan gerak ini, yaitu ekspresi diri melalui musik dan gerak. Nah, contoh kegiatannya, bernyanyi sesuai dengan melodi dan irama lagu, bernyanyi sambil bermain alat musik sesuai irama, menunjukkan gerak kreatif dan imajinatif. 2. Ekspresi diri melalui seni, visual, dan kerajinan tangan. Menggambarkan berbagai macam bentuk yang beragam, membuat karya seni dan bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan seperti kertas, plastisin, balok, dan lain-lainnya. Nah, adapun di dalam kurikulum 2013 PAUD sudah teman-teman pahami pastinya ada KI dan juga ada KD. Nah, KI adalah kompetensi inti dan KD adalah kompetensi dasar, di mana yang kompetensi inti 2 yaitu KI 2, kompetensi inti 3 KI 3, dan kompetensi 4 itu KI 4. Nah, KI-KI tersebut yang terkaitan dengan perkembangan seni. Nah, di situ ada 2.4 memiliki perilaku yang mencerminkan sifat estetika. 3.15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni.
4.15 menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Lalu, musik dan anak. Nah, anak butuh musik, yaitu suara yang bunyi dan ritmenya merangsang anak untuk bergerak. Mereka memerlukan itu untuk kebutuhan perkembangan seluruh inderanya dan menumbuhkan sikap kreatif untuk mengembangkan pengalamannya. Nah, itu butuh musik ya, teman-teman ya. Seperti kita ketahui, sejak masih dalam kandungan juga bisa kita kenalkan musik agar berkembang ataupun menumbuhkan sikap kreativitasnya. Lalu seni dan transformasi budaya. Seni dapat menjadi sarana untuk pelestarian budaya. Guru dapat mengenalkan seni tradisional, lagu daerah, pola membatik, permainan daerah. Pengenalan seni budaya sejak usia dini menumbuhkan kecintaannya terhadap pelestarian budaya di masa dewasa kelak. Nah, seni budaya seperti pola membatik itu sekarang di Inhu ini ada batik Inhu, maka kita bisa kenalkan kepada anak kita tentang batik itu. Lalu, apakah musik dan gerak? Gerak tarian musik merupakan salah satu bentuk ekspresi jiwa, pikiran, dan perasaan manusia melalui gerak, suara, dan bunyi yang memiliki irama yang indah dan beragam. Gerak atau tarian biasanya melibatkan musik sebagai pengiring anak mengekspresikan perasaannya. Lalu, gerak tarian musik merupakan bagian dari kegiatan musik. Mengapa penting? Ya, penting sekali. Karena meningkatkan kemampuan anak berpartisipasi dalam kelompok, mengembangkan keterampilan sosial sebagai sarana positif untuk mengekspresikan perasaan anak, membangun konsep diri dan berbagai penampilkan musik dan gerak atau tarian sesuai dengan keinginan diri atau budayanya, melatih kemampuan menyimak, misalnya menyimak perubahan tempo dan nada, membangun kesadaran anak akan gerakan dan posisi, membangun kreativitas dan imajinasi, mengenalkan kosakata baru, mengajak anak bereksplorasi tentang sebab akibat, mengembangkan motorik kasar dan gerakan dan tari, mengembangkan motorik halus dengan bermain musik dan gerakan jemari. Kemudian meningkatkan keseimbangan koordinasi, kesigapan dan kelenturan otot dan gerakan tubuh anak. Nah, ini ada contoh ataupun musik sederhana dari tubuh kita ya teman-teman ya. Dari tubuh kita itu kita bisa mendapatkan musik atau kita bisa menciptakan musik seperti contohnya misalkan petik jari. Tuh. Kemudian tepuk tangan. Lalu tepuk paha dan berdesis. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan musik bagi anak-anak kita. Lalu aspek dalam pembelajaran musik dan gerak. Ada tempo, nada, harmoni, timbre, dan dinamik. Lalu stimulus musik dan gerak. Nah, kita akan bergerak ataupun kita akan bergerak itu jika ada sumber bunyi di sekitar lingkungan kita. Ada nyanyian, ada permainan alat musik ataupun visual. Lalu ini ada alat main musik sederhana. Alat main musik sederhana itu dapat kita dapati di lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar rumah banyak sekali barang-barang bekas ataupun barang-barang yang bisa kita jadikan musik. Tuh, seperti itu. Kaleng bekas, piring bekas, tutup, kemudian tutup botol atau tutup kaleng, kemudian sendok bekas dan juga kayu, batu dan macam-macam lagi. Kemudian aspek dalam pembelajaran musik dan gerak diantaranya yaitu tempo. Tempo itu adalah ukuran kecepatan birama lagu. Situ ada lambat, sedang, dan cepat.
Nah, seperti contoh lagu Halo, Halo Bandung. Nah, itu pasti mars ya. Mars itu cepat. Lalu ada lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, itu pastinya temponya lambat. Nah, itu bisa kita perankan oleh orang tua atau guru dan anak. Misalkan orang tua jadi bunganya, lalu anak-anak jadi bukunya. Lalu, nah ini ada lagu apa saja dengan tempo cepat atau lambat. Nah, bisa teman-teman tuliskan di papan chat WA-nya. Lalu, bernyanyi dan gerak. Nah, bernyanyi, anak-anak itu sering kita temui dan pastinya kalau anak bernyanyi itu pastinya sambil bergerak ya. Nah, itu contohnya, misalkan kita bernyanyi, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu pastinya kita bergerak, bernyanyi sambil bergerak. Nah, lalu masih ada lagi banyak contohnya, silahkan teman-teman cari kembali gerakan sambil bernyanyi. Lalu aspek dalam belajar musik dan gerak yang selanjutnya yaitu nada. Nada adalah tinggi atau rendahnya lagu, bunyi atau suara. Nah, memainkan lagu yang kurang diangkut dengan botol, misalkan botol dipukul tinggi ataupun dipukulnya keras dan mungkin dipukulnya tidak keras, maksudnya lambat-lambat. Jadi kan misalkan kita bertepuk tangan ataupun dengan, nah itu beda suaranya. Nah, lalu aspek dalam pembelajaran musik yang selanjutnya dinamik. Keras atau lembutnya suara atau suara. Keras atau lembutnya bunyi suara atau suara, itu lembut, sedang, dan keras. Nah, ini bisa kita dapatkan misalkan menyanyikan sebuah lagu, di sini senang, di sana senang. Nah, pada bagian di mana-mana hatiku senang. Nah, di bagian nanti di bagian la 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 la. Nah, itu nyanyinya sangat pelan atau diganti dengan perlahan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lagi aspek dalam pembelajaran musik yang lainnya harmoni. Harmoni adalah nada-nada lebih dari satu yang dimainkan secara bersamaan sehingga menimbulkan nada harmoni. Nah, gimana? Dengarkan lagu. Lagu di sini senang, di sana senang. Nah, nanti itu di situ ada lagu di bagian lalalala harmoninya suara yang lain. Nah, seperti itu. Oke? Nah, aspek dalam pembelajaran musik dan gerak selanjutnya yaitu timbre. Adalah warna suara. Biasanya menggunakan alat musik, instrumen berbeda tetapi dengan nada yang sama. Nah, kan bagian musik tubuh yang bisa mengeluarkan bunyi beda iringan saya dengan. Nah, sini membedakan warna suara botol kosong, misalkan dipukul, botolnya kosong dipukul, dan pukul oleh sendok, dan dengan kertas, mungkin botolnya dipukulnya dengan kertas ataupun dengan batu, misalkan pasti warna suaranya itu berbeda-beda. Nah, sekarang keterampilan yang perlu ditumbuhkan dalam diri anak dalam hal musik, yaitu keterampilan yang harus ditumbuhkan dalam diri anak itu dalam mempelajari musik, dalam musik itu adalah mendengar, bergerak, menyanyi, dan menciptakan. Di manakah aku bisa bermain musik dan gerak? Nah, di mana kita bisa bermain musik dan gerak? Anak-anak kita bisa di mana saja, teman-teman ya. Di mana saja, bukan hanya di sekolah, tapi juga di dapur, di ruang tamu, di halaman, di kamar tidur, di kamar mandi, dan di ruangan keluarga, dan masih
banyak lagi tempat yang bisa bermain musik. Bernyanyi dan gerak. Nah, itu tadi seperti yang sudah disebutkan, bernyanyi bergerak itu bernyanyi sambil bergerak, banyak sekali contohnya. Silakan teman-teman mempraktekannya. Lalu apa saja yang harus disediakan guru ataupun orang tua saat belajar musik dan gerak? Siapkan area ruang yang memungkinkan anak untuk bergerak bebas, ruang di dalam, di rumah atau di halaman. Sediakan alat yang dapat mengeluarkan bunyi, yaitu alat musik, alat rumah tangga, dan bahan alam. Guru dan orang tua memberikan anak kebebasan untuk bergerak, menari, bernyanyi, mengikuti suara atau musik. Lalu, guru orang tua memastikan suasana yang nyaman, santai, dan mengasihkan ketika anak sedang bergerak, menari, dan bernyanyi. Nah, dengar, di mana aku? Nah, ini ada suatu permainan. Ya, silakan teman-teman baca. Kemudian di sini ada melatih sensitivitas anak terhadap suara sebagai stimulasi, membedakan nada, nantinya alat dan bahan. Benda apapun yang bisa menimbulkan bunyi, seperti kaleng, drum aqua, pulpen, dan lain-lain. Cara bermain. Nah, ini ada 9 peserta untuk lingkaran, 4 peserta menyebar, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kita praktekkan ya. Contoh kegiatannya seperti bermain seperti grup drum band, grup band ya. Berikan anak-anak bahan untuk membuat alat musik atau benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi, seperti kertas, alat rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Misalkan alat-alat tersebut ataupun bunyikan alat-alat tersebut bersama anak dan ikuti bernyanyi bersama anak. Guru, orang tua, anak juga dapat berperan sebagai pemimpin ataupun dirjen. Nah, main seperti grup band, maka orang tua bisa ataupun dapat berperan sebagai dirjennya. Bermainlah bersama anak-anak. Nah, ini contoh kegiatan bermain musik dan bermain kursi dan musik. Ya. Ada suara beberapa kursi sebagai jumlah orang anak yang ikut bermain. Bunyikanlah musik dengan alat-alat atau menggunakan alat pemutar musik. Hentikan suara atau musik yang kemudian anak-anak harus duduk di kursi yang disediakan. Nah, ini sangat senang sekali. Dapat juga dilakukan tidak menggunakan kursi, anak bebas bergerak dan menari ketika musik atau suara dibunyikan, kemudian berhenti bergerak atau menari ketika musik dihentikan. Nah, ini anak-anak senang sekali bermain ini. Oke. Contoh kegiatan selanjutnya yaitu bermain ikuti saya. Nah, anak bermain bersama guru atau orang tua. Anak, guru, orang tua bergantian dan menari yang kemudian diikuti oleh teman lainnya. Kegiatan ini dapat juga diiringi dengan musik. Sudahkah kita lakukan di rumah atau di sekolah? Nih, bermain ikuti saya. Lalu, contoh kegiatan bermain yaitu bermain kata Simon, di mana guru orang tua menyediakan kartu bergambar berbagai macam pose dari manusia atau hewan. Lalu anak bersama guru atau orang tua secara bergiliran memilih kartu yang kemudian diikuti pose sesuai gambar sambil mengatakan, Simon berkata, angkatkan kaki kiri, ataupun Simon berkata, angkatkan tangan kanan. Nah, seperti itu. Lalu, contoh kegiatan yuk menari sesuai dengan musik yang didengarkan. Nah, ini guru atau orang tua menyediakan berbagai macam musik yang menggunakan harmoni, timbre, tempo, nada, dinamik yang berbeda. Ajak anak bergerak atau menari sesuai dengan harmoni timbre, juga nada dinamik yang didengar. Menarilah bersama anak. Nah, ini ada juga contoh kegiatan ayo berputar berdiri dengan satu kaki. Ini bisa teman-teman
lakukan, guru orang tua memutarkan musik, guru orang tua nyanyi, bertepuk tangan, dan berputar dalam lingkaran. Pada saat musik berhenti, semua ikuti berhenti, berputar, kemudian mengangkat satu kaki tanpa berjatuh. Nah, dalam ini jangan memutar lagu terlalu lama. Nah, nanti bisa anak-anak kecapean. Nah, ini apa yang harus dilakukan orang tua ataupun guru ketika anak sedang bermain musik dan bergerak ataupun menari. Nah, yang dilakukan oleh guru hendaknya dampingi anak, ikutilah bergerak, menari dan bernyanyi. Kemudian sepakati aturan sebelum bermain. Tetaplah berkomunikasi efektif dan positif ketika bermain bersama anak. Berikan pujian sesuai dengan yang anak lakukan. Jangan mencela tarian ataupun gerakan juga nyanyian yang anak lakukan. Kemudian orang tua membunyikan alat musik tangga, alat musik rumah tangga maksudnya, dan bahan alam dengan tempo, nada, timbre, harmoni, dan dinamika bergantian. Lalu ajak anak untuk mengekspresi gerakan, musik dan tarian yang dia ciptakan. Ajak juga untuk anak mengapresiasi gerakan, musik dan tarian orang lain, teman, adik, ataupun kakaknya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan dan kalimat-kalimat yang dapat diajukan guru ataupun orang tua ketika mendampingi anak bermain musik dan bergerak. Ya, ada kalimat-kalimat yang bisa diajukan ketika mendampingi anak bermain gerak. Nah, seperti yuk kita bergerak. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Yuk kita bergerak, menari mengikuti tempo dinamika ini. Boleh kita coba gerakan tarian yang baru. Nah, seperti itu. Misalnya, semakin cepat atau lambat, bagaimana kira-kira? Nih, musiknya semakin cepat, lambat, semakin cepat. Bagaimana kira-kira gerakan kita ya? Nah, itu. Wah, gerakan tarianmu bagus sekali. Bolehkah Bunda ataupun Bu Guru mengikuti? Nanti kita bergantian ya. Nah, lalu yuk kita coba pakai alat yang lain. Nah, kalau kita pukul lebih keras, kira-kira bunyinya jadi seperti apa ya? Nah, dan lain sebagainya. Banyak kalimat-kalimat yang bisa diajukan oleh orang tua ataupun guru ketika mendampingi anak bermain musik dan gerak. Nah, lalu setelah kita mendengar paparan ya, teman-teman ya, ternyata bermain musik dan gerak itu tidak sulit. Kita bisa temukan di mana saja, di lingkungan kita bisa mengajarkan anak tentang gerak dan musik. Nah, sampai di sini pemaparan saya. Sebelum saya akhiri, ada pantun, ya. Ada pantun untuk teman-teman semua. Emak esih mencari capung, berselendang kain, pemberian si pitung. Terima kasih yang sudah bergabung, luangkan waktu yang tak terhitung, ya. Kemudian lagi, meliris lagu penuh percaya diri. Oh Covid terbanglah bersama merpati. Ayu Sumiati undurkan diri, maafkan kami bila tak berkenan di hati. Nah, satu pantun, dan mudah-mudahan pemaparan ini bisa berguna, bermanfaat bagi kita bersama. Jika kurang paham, bisa teman-teman tanyakan di grup WA kita. Nah, tidak ada keterampilan yang dapat diraih tanpa melalui latihan. Nah, ini adalah kata-kata penyemangat. Jadi, tidak ada keterampilan yang dapat diraih tanpa melalui latihan. Oke, selamat mencoba. Nah, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.